Halo, berita viral. Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, Pak Frans Maneri, mengejar para demonstran pakai parang asli, gitu ya. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh bupatinya sendiri bahwa benar dia mengejar para demonstran itu pakai parang. Ya, gara-garanya dia emosi. Di demo terus. Dia sudah bilang berhenti demo, masih demo. Akhirnya dia kejar pakai parang. Tapi dia emosi itu karena para demonstran sebenarnya sudah melakukan demo di DPR. Kemudian mereka demo lagi di salah satu kantor milik pemerintah dan mereka melakukan pengerusakan. Jadi mereka bikin pengerusakan di situ, ulah di situ. Kemudian sudah dihadapi dan ternyata mereka itu mau menuju lagi ke kediaman Pak Bupati. Ini untuk mau melakukan aksi di situ, di rumah kediaman. Dan kebetulan dia baru selesai dari satu kegiatan dan berpas-pasan dengan para demonstran di tengah jalan. Nah, di dalam mobilnya Pak Bupati itu ada satu parang yang sebenarnya itu mau dipakai untuk pertunjukan seni. Nah, dia pakailah parang itu untuk kejar para demonstran. Mereka lari semuanya. Para demonstran mereka tuh lompat dari mobil dan kabur. Nah, itu yang bikin emosi Pak Bupati itu adalah sudah berkali-kali dibilang jangan melakukan aksi gitu ya. Karena sedang ada hajatan daerah yang menghadirkan tamu dari luar. Dan tamu dari luarnya siapa? Mongol. Mongol stand up comedy. Jadi mari kita lihat videonya ya. Kita mulai dari video pengerusakan para demonstran di salah satu kantor milik pemerintah daerah. Kemudian, nah, pengejaran yang dilakukan oleh Pak Bupati pakai parang, mahasiswanya kabur. Nyalinya pecek juga ya. Dan pada akhirnya video klarifikasi dari Pak Bupati tentang kejadian itu. Nah, ini bajingannya para demonstran nih. Mereka melakukan pengerusakan di fasilitas kantor milik pemerintah daerah. Ini yang bikin Pak Bupati emosi. Nah, ini giliran ketemu Pak Bupati, mereka pada kabur nih, lari semua. Pak Bupati kejar pakai parang. Lari. Woi, mana jagonya mana nih? Korlapnya mana? Korlap. Kayaknya korlap nih yang baju kotak-kotak nih ya. Baju kotak. Dikejar pakai parang, lari semua. Tuh, Pak Bupati di sana. Bupati yang pakai baju putih tadi ya, sana tuh. Nah, tuh, beliau tuh yang itu tuh. Nunjuk pakai parang. Ah, ini korlapnya sambil ngomel di sini nih. Tidak boleh pakai tindakan begitu terhadap bupati. Korlapnya kebingungan. Ternyata Pak Bupati dibela warga. Ini bupati kita sama-sama katanya. Aduh, Pak Bupati gimana tuh orang mau sampaikan aspirasi? Kejatuhan pakai parang. Korlap. Payah korlap. Nah, ini di sore itu juga langsung Pak Bupati kasih klarifikasi. Kita dengarkan secara lengkap pernyataan beliau tentang kejadian hari ini. Benar-benar lucu. Menyampaikan ini berawal dari kelompok aksi yang melakukan aksi demonstrasi di hari bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara. Pada siang hari sekitar jam 11 mereka melakukan orasi di kantor DPR dan sudah disampaikan maksud mereka dan sudah ditanggapi oleh Ketua DPR. Kemudian mereka lanjutkan setelah mereka kembali dari DPR. Mereka lanjutkan aksi lagi di kantor keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pada saat itu di kantor tersebut, karena pegawai sebagian beragama Muslim dan sudah melakukan sholat, mereka masuk dan mengobok-obok fasilitas kantor dengan membuang bunga dan meja, sebagian alat-alat yang ada di meja membuang keluar. Dari situ mereka melanjutkan ke Hotel Marahai di Wosia. Dan sudah ditegur oleh pihak keamanan karena bertepatan dengan jam sholat. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah tidak terjadi aksi lagi. Tiba-tiba saya mengikuti pleno KPU penetapan hasil pemilu pasca putusan MK. Kami dengan Forkopimda berada di Greenland untuk melakukan mengikuti proses pleno KPU. Tiba-tiba sekitar jam 3.40 anak saya telepon, anak saya
di rumah, yang sementara berada di rumah di Pantai Bowens, itu menelpon kami menyatakan, Papa, mahasiswa yang mengaturkan aksi ini sementara menuju ke rumah. Kebetulan di rumah itu ada acara makan. Ibu menjamu tamu yang kami undang, yaitu tamu penyanyi maupun artis si Mongol. Saya langsung keluar, dan waktu keluar dari tempat pleno menuju ke rumah, sebelum sampai ke rumah kami, di situ ada penginapan Greenland yang kurang lebih 70 meter dengan rumah kami. Masa aksi sudah mau meletakkan mobil dan mau berorasi di situ untuk mau mengusir para tamu yang kami undang, seakan-akan tidak boleh melakukan pertunjukan pada malam ini. Saya datang dan tegur baik-baik, adik-adik sebaiknya pulang karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, ya, keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas. Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa mau melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Jadi tindakan yang saya ambil tadi sore itu sebenarnya bukan selaku bupati, karena ini di kompleks perumahan saya dan tidak ada aparat di situ pada saat itu, tidak ada aparat kepolisian karena tidak ada yang menduga bahwa masa aksi itu akan ke situ. Saya membujuk mereka sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar dan mereka tidak mau. Ya sudah, kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara HUT. Itu ada dan saya usir. Kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya saya kejar. Mau tak mau saya harus kejar dengan parang. Untung mereka lari. Kalau tidak lari dan nantang saya, mungkin tadi tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mungkin itu kronologis saya kecewa dengan mereka. Mereka ini anak-anak muda, mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa Kristen. Di dada mereka ada salib, lalu tindakan mereka seperti itu. Ya menggambarkan seakan-akan wilayah ini tidak nyaman dan aman. Makanya saya sudah tegur mereka baik-baik, suruh mereka kembali. Tapi karena tidak mau, ya selaku pimpinan di daerah ini terpaksa saya harus bubarkan. Jadi mungkin itu sekitar penjelasan bagi saudara-saudara yang mau menonton dan mempercayai ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum, salam sehat selalu. Oke, jadi itu kronologi lengkapnya ya. Jadi kalau teman-teman cuma nonton video Pak Bupati kejar massa demonstran, mengira Pak Bupati itu melakukan sebuah kesalahan apa gitu ya. Pasti banyak yang tidak setuju dengan tindakan Pak Bupati. Tapi dengan penjelasan beliau, kita juga bisa mendapatkan gambaran secara umum kenapa kejadian ini bisa terjadi. Jadi ya ini bagi saya ini sebuah hiburan saja ya. Ya kita selama ini kan susah dapat hiburan yang eksklusif kayak begini ya. Jadi terima kasih para demonstran, para mahasiswa, terima kasih juga Pak Bupati sudah memberikan kita hiburan ya di Maluku Utara, masyarakat Tobelo, masyarakat Maluku Utara, saya tinggal di Ternate dan juga masyarakat Indonesia. Ini hiburan yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya Mongol diundang saja itu waktu dia datang itu kasih aja kesempatan dia ketemu sama demonstran, terus dia stand up pasti mereka ketawa-ketawa. Pak Bupati sediakan makan kasih mereka, jadi sambil minum sambil ngobrol baikan lagi gitu. Dan masalahnya cepat selesai.